datang untuk meminta kekuatan yang datangnya hanya daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mencurahkan melalui pemberitaan firman pagi siang hari ini. Sebab kami tahu kami buta dan lemah, tetapi firman-Mu lah menjadi pelita dan terang bagi jalan kaki kami, yang terus membebaskan kami dan menghiburkan kami, yaitu pribadi Kristus yang akan terus memuaskan kami di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak mendengarkan suara Kristus yang akan memberikan kami kekuatan dan jalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memerintah bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa satu-satunya Allah yang benar kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Salam dulu kiri kanan, katakan saya sukacita sekali melihat engkau di rumah Tuhan. Ya, terima kasih teman-teman pelayan altar. Silakan duduk, puji Tuhan. Yang baru bertemu, ya boleh polo-polo sedikit, tapi perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki saja ya. Yang suami istri boleh, ya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya, hari ini kita kembali lagi akan membahas tentang pergumulan kita ya Bapak Ibu ya. Pergumulan, tantangan. Dan minggu lalu kita belajar tentang pribadi siapa? Yohanes. Yohanes Pembaptis, saat dia lemah, dia bertanya kepada Tuhan. 2 minggu lalu kita belajar dari siapa Bapak Ibu? Ada 2 kisah dari murid-muridnya dan Lazarus. Yes ya. Mari Bapak Ibu, setiap firman yang sudah ditaburkan jangan lupa-lupa ya Bapak Ibu ya. Karena itulah yang menjadi kekuatan ya. Bukan uang kita, bukan segala hal yang kita miliki, hanya firman Tuhan lah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita akan belajar bahwa saat kita bergumul kadang kita iri hati sama orang yang tidak takut akan Tuhan, iya enggak? Betul ya? Setuju? Kita lihat orang lain hidupnya enggak beres tapi hidupnya oke-oke aja, diberkati aja dan kita jadi iri hati. Itulah yang dialami oleh salah satu hamba Tuhan bernama Asaf. Ada yang kenal Asaf? Belum kenalan? Belum kenalan ya? Asaf itu salah satu pelayan. Kalau zaman sekarang mungkin worship leader ya. Zaman sekarang itu worship leader. Dia adalah salah satu pelayan Tuhan dia seorang pemuji dan penyembah di masa Raja Daud. Dan dia melihat sekelilingnya orang jahat kok tetap diberkati dan dia yang melayani ternyata bergumul, kesakitan. Dan mungkin itu juga pertanyaan Bapak Ibu hari-hari ini. Kenapa ya saya mengikut Kristus, saya mengikuti Allah yang benar, tapi pergumulan saya tetap ada. Sementara orang yang gak ibadah, mungkin saldo di ATM-nya 10M. Gak masalah sama mereka, kita mungkin agak pontang-panting untuk bekerja. Atau mungkin yang lain oke, sehat-sehat aja, tapi saya melayani, tapi kok saya sakit. Ya, banyak hal yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 73. Ya, ini adalah Mazmur yang sangat jujur, yang isinya marah-marah. Ya, minggu lalu mungkin Bapak Ibu saya suruh berdoa kepada Tuhan, mungkin ada juga yang isinya doanya marah-marah, tidak terlalu beda dari Asaf ini. Kalau Bapak Ibu sudah dapat ayat firman-Nya, mari kita bangkit berdiri. Mazmurnya agak panjang, saya tidak bisa membelah-belah karena semuanya satu kesatuan. Dan akan menyampaikan isi hati kita dengan baik. Dan saya percaya Tuhan akan mengubahkan hati kita yang terluka itu, amin. Puji Tuhan. Saya rasa kita boleh baca bersama-sama. Anggaplah ini seperti doa Bapak Ibu. Ya, apalagi Bapak Ibu yang mungkin sedang iri hati kepada orang yang tidak takut akan Tuhan. Dengan judul pergumulan dan pengharapan. Kita baca sama-sama, jangan saling mendahului ya Bapak Ibu. Ada 28 ayat, agak panjang tetapi diserap dengan baik. Mazmur Asaf 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual,
kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kencongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Inilah firman Tuhan, dikatakan berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Maafkan kelemahan saya yang lidah saya sering sekali terpleset ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah mulai memahami alurnya. Tadi saya katakan Asaf ini adalah seorang pemuji penyembah. Di zaman Raja Daud. Raja Daud ini apalagi terkenal ya dengan skillnya menulis mazmur. Minimal kalau mungkin seleksi pelayan altar kalau zaman sekarang. Ini pasti orang hebat. Ya kan? Mungkin setingkat WL Doc 4 gak setingkat sama Asaf ya kan. Ini luar biasa. Dia itu ditunjuk oleh Raja Daud juga untuk menjadi salah satu bagian dari pemuji penyembah di tabernakel, di bait Allah ya. Tetapi Asaf ini mengalami pergumulan. Dia mengalami pergumulan dan dia lihat orang-orang di sekelilingnya, orang-orang fasik tidak mengalami apa yang dia alami. Ini juga permasalahan kita. Kita datang ke gereja, kita setia kepada Allah, tetapi kita pikir itu akan membebaskan kita seharusnya dari pergumulan. Seharusnya orang fasik itu dihukum, anak Tuhan diberkati. Kita mikirnya gitu kan? Tetapi dia katakan, Asaf menulis, dia benar-benar cemburu. Ya. Sekarang pertanyaan pertama, sebelum kita membahas Mazmur ini secara mendalam. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu, apakah Alkitab pernah berjanji? Di slide 3 teman-teman pelayan multimedia. Apakah Alkitab pernah berjanji bahwa orang yang hidup benar pasti lebih kaya dan makmur daripada orang fasik di dunia ini? Ada enggak janji itu di dalam Alkitab? Tidak ada ya.
Inilah salah satu problem dari teologi kemakmuran. Ya. Ini adalah salah satu problem dari prosperity gospel karena teologi kemakmuran itu tidak mengajarkan kita secara komplit. Ya, tidak secara penuh. Bahkan prosperity gospel, Injil kemakmuran, Injil dalam tanda kutip, ya kan? Justru menjadi salah satu racun dalam tanda kutip yang berbahaya dalam dunia kekristenan modern sekarang. Karena kita yang tanpa sadar menganut prosperity gospel nanti akan mengucapkan kata-kata yang sama yang nanti akan kita bahas. Kalau Bapak Ibu tadi baca, sia-sia aku menjaga perilakuku. Ya. Mungkin Bapak Ibu, jadi yang hari ini Bapak Ibu alami, Injil kemakmuran membuat kita itu menjadi orang Kristen yang tidak logis, saya katakan. Tidak realistis, tidak biblikal, dan yang paling penting tidak memiliki dasar iman yang kuat dalam menghadapi tantangan. Kita lihat orang fasik sedikit, kita langsung iri. Karena kita pikir seharusnya kalau mengikuti Kristus, menyembah Allah yang benar, kita harusnya kaya raya, kita harusnya sehat-sehat saja, kita harusnya makmur. Dan saat itu tidak terpenuhi, saat ekspektasi kita gara-gara dalam tanda kutip Injil kemakmuran ini tidak terpenuhi, kita pasti kecewa sama Tuhan. Kita kecewa karena apa? Bukan Tuhan yang salah. Kita sendiri yang punya ekspektasi yang berdasarkan dari iman yang tidak benar. Iman yang misalnya ditiupkan angin langsung terbang. Itu yang tadi katakan sia-sia. Ya. Jadi Bapak Ibu sendiri setuju juga ya, kalau misalnya Alkitab tidak pernah berjanji kalau orang yang hidup benar pasti lebih kaya, pasti lebih makmur daripada orang-orang fasik. Ya, sekarang kita coba bagaimana ya, kenapa maksudnya begini, kenapa langsung keras pembukaannya. Harusnya kan kita mengekspektasikan apa yang baik daripada Tuhan, iya, tapi kita lihat dulu, kita harus belah dulu hati kita sama seperti si Asaf ini. Next. Asaf berkata begini, Mazmur Asaf dia berkatakan gini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Pertanyaannya, apakah memang Tuhan hanya baik kepada orang yang baik? Coba. Apakah Tuhan hanya baik kepada orang yang baik? Tidak, dia pun bahkan baik kepada orang yang jahat. Dia memberikan matahari yang sama kepada jemaat Dok 4 dengan orang yang penjahat kelas kakap di luar sana, pembunuh di luar sana. Dia memberikan oksigen yang sama kepada kita dan juga orang yang paling berdosa, mungkin nggak tahulah siapa yang kriminal tingkat tinggi, yang mungkin pengedar narkoba dan segala macam. Dia memberikan oksigen yang sama. Jadi apa maksudnya ini? Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Contoh begini. Bapak Ibu saya yakin punya anak-anak di sini, ya. Tidak semua yang diminta oleh anak Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, saya kasih contoh. Misalnya, contoh mungkin Ciel, dia sampai sekarang belum kami kasih es krim dan coklat dan segala macam. Bahkan kami nggak kasih dia HP sama sekali. Kemarin opungnya kasih HP, tapi HP-nya pun bukan yang nyala. HP beneran tapi nggak nyala sama sekali. Jadi dia itu berimajinasi lah kayak gini. Walaupun cuma imajinasi dia juga jadi diam. Akhirnya diambillah sama papanya. Nangis dia meronta-ronta. Dan dia kesal sekali sama bapaknya. Menurut Bapak Ibu saat itu dia pasti pikir bapaknya jahat kan. Paham? Karena dia nggak memahami. Jadi next. Saya mau katakan kita baru benar-benar bisa memahami konsep kebaikan Allah dengan benar saat hati kita itu tulus dan bersih. Kata ayat 1. Karena kalau kita pikir Allah itu jahat, Allah itu tidak baik, yang salahnya itu bukan Tuhannya tapi hati kita yang error. Segala sesuatu yang diminta oleh anak kita, misalnya anak umur 2 tahun minta ciki karena dia lihat temannya makan ciki. Kalau kita larang, mereka akan menganggap kita jahat. Tetapi kita melihat jauh 10-15 tahun apa gunanya ciki ini untuk tubuh anak 2 tahun.
Tetapi anaknya ini akan berontak, akan nangis dan segala macam. Si Riel ada sempat ngambek sama papanya. Tapi kita peluk dia, kasih dia pengertian. Akhirnya dia mulai memahami. Kita jelaskan sama dia, Ciel karena Ciel pegang ini, Ciel jadi diam-diam, gak cerewet lagi. Makanya Bapak Ibu kalau tanya kenapa dia kayak begini, karena begitu agak strict yang kami didik kepada Ciel. Jadi Ciel soalnya nggak ngobrol-ngobrol lagi kalau Ciel pegang itu. Nah dia tuh mulai diolah tuh hatinya, dia mulai ngerti. Oh papa mama saya hanya mau saya bisa main-main sama papa mama saya. Jadi saya nggak butuh HP walaupun HP-nya cuma HP pura-pura. Dia mulai ngerti. Akhirnya dia mulai menerjemahkan, oh sebenarnya papa mama saya baik karena saya mau diajak main. Tapi waktu pertama diambil, dia pasti kira papa mamanya jahat. Demikian juga dengan kita. Bapak Ibu mulai paham maksud tulisan saya di sini. Kita baru mulai mengerti kalau Tuhan itu baik, kalau hati kita sudah benar-benar dimurnikan. Terus kita akan bilang, oh gitu toh maksud Tuhan. Karena kalau saat kita katakan Allah itu tidak baik, pasti ada di dalam hati kita yang salah. Ekspektasi yang tidak terpenuhi, yang tadi kita tanya, kok orang lain itu diberkati, saya nggak diberkati. Mulai paham? Itu sudah contoh yang baik, ya itu saya sudah agak berusaha sekali Bapak Ibu. Apa ya yang menjelaskan ayat 1 ini? Supaya Bapak Ibu tidak mengira Tuhan hanya baik sama gembala, Tuhan hanya baik sama pelayan, Tuhan hanya tidak baik sama jemaat. Jadi Bapak Ibu termotivasi jadi pelayan supaya Tuhan baik sama Bapak Ibu. Gak gitu, tidak penuh konsepnya. Tuhan itu selalu baik. Amin. Mau kita jahat, mau kita baik, Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Dia adalah Allah yang baik. Ya. Jadi akhirnya masuklah, sudah memahami ayat 1, masuklah ayat kedua. Ya. Next. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Nah, mulai nih. Dia mulai lihat sekelilingnya. Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hatinya, yang benar-benar bisa melihat kebaikan Tuhan. Terus dia katakan, saya hampir tergelincir karena apa? Dia katakan, aku cemburu. Saya cemburu sekali kepada orang-orang jahat. Saya melihat orang-orang fasik itu diberkati. Asaf tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang di ayat 1 karena hatinya sudah cemburu. Sudah dipenuhi kecemburuan padahal dia seorang pelayan loh. Dia adalah salah satu yang orang seharusnya bergaul dekat dengan Tuhan. Tugasnya tiap hari di bait Allah. Tetapi itu saat ada suatu ekspektasi yang tidak terpenuhi, kita kira Tuhan jahat sama kita. Sama seperti anak-anak tadi, yang gak dikasih langsung tantrum. Dikirain orang tuanya jahat. Karena apa? Ternyata si Asaf ini di ayat 3 mengukur baik dan buruknya Tuhan itu bukan dari kacamata Tuhan tapi dari kacamata dunia. Ya, dunia pikir kalau diberkati pasti Tuhan berkenan. Nah, kita pikir gitu kan? Kalau Tuhan berkenan kepada saya pasti diberkati. Nah, tetapi dia lihat faktanya, orang-orang fasik pun kaya raya, makmur-makmur. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, ini selingan dari 1, 2, 3 ini next. Pesan sedikit saja untuk Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah bisa mengerti kebaikan Tuhan saat kita hanya mengukur dari berkat jasmani dan materi saja. Saya ulangi. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa benar-benar mengerti, tidak akan pernah bisa benar-benar melihat kalau Bapak Ibu hanya mengukur kasih Tuhan dari yang bisa Bapak Ibu lihat. Uang, kesehatan, materi, cita-cita. Anak-anak muda, 1 miliar pertamamu di umur berapa? Kita mulai merasa down, seakan-akan harga diri kita jatuh kalau umur 25 saya belum punya 1 miliar. Itu yang sedang dihotbahkan dunia bagi kita sekarang ini toh.
Mungkin 30 tahun lalu orang yang katakannya milioner itu tuh engkong-engkong yang udah opa-opa umur 50, 60 tahun yang bergelut di dalam investasi, bank dan segala macam. Wis, luar biasa. Sekarang kita lihat di YouTube, umur 21 tahun sudah punya 10M, umur 22 tahun sudah punya 50M. Kita mulai menggantungkan itu semua. Kok saya nggak bisa kayak gitu ya? Berarti Tuhan jahat sama saya. Apa yang harus saya lakukan supaya Tuhan baik sama saya? Paham? Jadi Bapak Ibu saya katakan, kita tidak akan pernah bisa mengerti benar-benar kebaikan Tuhan saat kita hanya mengukur dari berkat jasmani saja Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Ya. Next, kenapa saya katakan begitu? Saya ringkas nih, kurang lebih apa yang dilihat oleh si Asaf. Katanya di ayat 4 orang fasik itu enggak sakit-sakitan. Sementara mungkin dia sakit-sakitan. Orang fasik itu enggak mengalami kesusahan dan tulah di ayat 5 ini saya hanya ringkas ya. Bapak Ibu bisa catat, bisa foto, renungkan lagi di rumah. Terus dia katakan orang fasik ini congkak-congkak semua. Congkak itu apa bahasa zaman now-nya? Sombong. Ya. Terus mereka itu makmur dan bahagia sekali. Ya. Orang fasik itu populer. Orang mengejar-ngejar mereka. Di ayat 10 itu, saya lupa tulis. Di ayat 10, orang-orang berbalik kepada mereka. Orang-orang fasik itu populer. Terus mereka itu nambah terus harta benda mereka dan mereka senang selamanya. Itu yang dilihat oleh Asaf. Apakah Bapak Ibu lihat itu juga hari-hari ini? Orang jahat semakin jahat tapi mereka semakin kaya. Orang benar mungkin yang miskin semakin miskin dan semakin miskin. Ya. Padahal nih mereka itu arogan loh kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu baca ayat 8 sampai 9. Orang-orang fasik ini karena mereka luar biasa kayanya, luar biasa segala macam, mereka arogan kepada Tuhan. Coba kita baca ulang ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ayat 9. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Di ayat 11, mereka ngejekin Tuhan ini. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Mereka ngejekin Tuhan seakan-akan Tuhan itu orang bodoh. Kekristenan sekarang agama yang paling banyak diejekin kan Bapak Ibu? Ya. Saya dalam sesekali kadang kalau saya scroll sosial media saya take it personal sekali. Mereka bilang orang Kristen tuh bodoh-bodoh, dungu-dungu, percaya dongeng. Ya, dengan segala macamnya. Dan itu pada faktanya toh. Negara-negara yang semakin pintar dan semakin advance bukanlah negara yang semakin mengenal Kristus. Mereka justru semakin mempersekusi kekristenan. Jepang, mungkin Amerika, liberalismenya luar biasa. Bahkan saya kemarin lihat dan saya agak tertarik dengan buku itu, saya pengen tahu pola pikir orang-orang ini ya. Buku tentang masyarakat tanpa Tuhan kah? Karena mereka lihat orang yang hidupnya tanpa Kristus, yang ateis, hidupnya damai-damai kok. Yang beragama ini yang biasanya bertengkar-bertengkar. Mereka langsung makin membual, mana ada Tuhan. Ya, jadi saya mau katakan Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa memahami kebaikan Tuhan kalau kita hanya mengukur dari materi, dari kekayaan. Karena bisa saja Bapak Ibu kalau segala macam dikasih, sebagaimana anak-anak minta ciki, minta HP, minta PS, umur 5 tahun udah dikasih PS mungkin. Atau dikasih, dulu saya punya teman, kelas 1 SD ke sekolah bawa 10 juta apa kalau gak salah. Untuk apa gitu kan? Ngapain juga? Tapi dikasih. Saya yakin
Ternyata jangan sampai kalau Tuhan adalah tipe Tuhan yang kasih aja, kaya. Orang Kristen ini kaya. Jangan-jangan kita jatuhnya kayak orang fasik, semakin makin membual, makin sombong di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan hanya sekedar materi, kekayaan, dan segala sesuatu yang kita lihat. Bapak Ibu mulai memahami ini? Kenapa saya katakan itu? Kembali ke PowerPoint. Karena justru PowerPoint-nya teman-teman multimedia di next. Saya mau katakan, penderitaan justru pergumulan kita semakin mengungkapkan kebutuhan hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu makin kaya makin gak butuh Tuhan, percaya. Karena sudah merasa aman dan damai. Mungkin kita katakan uang tidak bikin kita bahagia, tapi segala sesuatu yang membuat kita bahagia bisa pakai uang. Iya kan? Benar enggak? Mungkin beberapa bulan lalu saya katakan Bapak Ibu mungkin berpikir coba saja saya sedikit lebih kaya, saya pasti lebih bahagia. Padahal pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita akan mengungkapkan kebutuhan hati kita kepada Tuhan. Kita semakin bergantung, semakin berharap kepada Tuhan. Setelah dilihat semua Asaf begini, orang fasik A, B, C, mereka membual, mereka semakin sombong, akhirnya muncullah perkataan ini, next. Sia-sia. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hatiku yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Aku setiap hari menjaga kehidupanku. Setiap hari aku melayani di tabernakel. Semua itu sia-sia katanya. Wah, inilah kalau kita gantungkan kasih Tuhan kepada yang bisa kita lihat. Mulai paham? Mungkin kalau saya bahasakan dengan zaman sekarang, mungkin Bapak Ibu katakan begini. Ya sia-sialah saya ibadah tiap minggu. Sia-sialah saya komsel. Sia-sialah saya kasih persepuluhan misalnya. Ya kan? Sia-sialah aku hidup kudus. Sia-sialah aku nggak main-main komisi kah, korupsi kah dan segala macam. Berarti sia-sia sudah semua itu. Ternyata motivasi hidup Asaf selama ini untuk hidup benar, ternyata supaya mendapat apa yang dicari orang-orang fasik. Dengar. Ternyata selama ini Asaf mempertahankan hatinya bersih, membasuh tangannya itu salah satu tradisi orang Yahudi untuk penyucian ya. Penyucian, makanya dulu kalau next waktu zaman Tuhan Yesus, orang-orang Farisi mempermasalahkan mereka murid-murid Tuhan Yesus makan gak cuci tangan karena itu najis. Dia katakan sia-sia aku membasuh tanganku, artinya dia terus menyucikan dirinya. Sia-sia aku mempertahankan kelakuanku, karena tiap hari pun saya menderita. Wah. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan ini? Ternyata sia-sia saja saya melayani. Toh doa saya juga gak didengar Tuhan. Sia-sia saja selama ini. Karena Bapak Ibu, dunia semakin menipu kita. Percaya. Dan jangan, kalaupun terjadi, kalaupun Bapak Ibu pernah merasakan kesia-siaan ini, oleh karena itu Kristus datang, memberikan contoh, salah satu hambanya yang juga menyebutkan perkataan yang sama, sia-sia sama sekali. Enggak sia-sia sama sekali itu artinya apa? Enggak ada gunanya saya melayani, enggak ada gunanya saya hidup kudus, toh saya juga menderita. Karena yang dia ekspektasikan minimal dia hidup bahagia, minimal dia hidup sehat, minimal mungkin badannya proporsional, mungkin dia kurus kering gitu. Iya kan? Dia katakan apa yang dia ekspektasikan dalam pengiringannya akan Tuhan, saat tidak dia dapat dia katakan sia-sia semua. Sekarang
saya mau nanya, next. Saya mungkin tidak bertanya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu hidup benar? Ya, mungkin dengan kasih karunia Allah, saya yakin Bapak Ibu setidak-tidaknya berusaha untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting hari ini, untuk hari ini. Kenapa Bapak Ibu hidup benar? Kenapa Bapak Ibu melayani? Apakah mau mengejar yang sama seperti Asaf? Dan saat tidak terpenuhi, percaya saat ada tantangan datang, Bapak Ibu akan katakan sia-sia saya melayani di Dok 4. Paham? Sekarang saya mau tanya, mengapa Bapak Ibu hidup benar saat ini? Kenapa Bapak Ibu naik mimbar? Kenapa Bapak Ibu ngasih persembahan? Atau mengapa Bapak Ibu kasih persepuluhan? Apakah untuk mengharapkan sesuatu dari Tuhan? Atau sebagai bentuk ucapan syukur Tuhan sudah memberkati kita? Harus kita renungin. Atau mengapa Bapak Ibu tidak memberikan persepuluhan? Mungkin Bapak Ibu lihat orang fasik di luar sana, mereka kan gak pernah kasih perpuluhan, diberkati aja. Harus kita bedah ini. Kenapa Bapak Ibu melakukan yang Bapak Ibu lakukan? Apakah ada ekspektasi tertentu kepada Tuhan? Atau menganggap remeh bahwa Tuhan pun tidak akan, ya sama aja. Mau kasih persembahan atau gak kasih persembahan sama aja. Orang jahat di luar sana mereka gak pernah kasih persembahan kok. Diberkati aja. Atau Bapak Ibu memberikan persepuluhan, karena apa? Nah, apakah sebagai bentuk ucapan syukur? Atau takut kena tulah? Mulai paham maksud saya? Supaya hati kita semakin dibedah. Kenapa kita melakukan hal yang kita lakukan? Kenapa Bapak Ibu melayani? Apakah supaya dipuji orang? Supaya dihormati orang? Dan ternyata Bapak Ibu tidak mendapatkan penghormatan itu, Bapak Ibu pasti akan katakan, sia-sia saya di Dok 4 ngapain? Tidak dihargai saya, pindah lagi gereja. Ada ekspektasi tertentu di gereja lain, pindah lagi. Ya, Bapak Ibu kok ketawa sih Ibu? Ya, sekarang saya mau tanya, mengapa Bapak Ibu melakukan apa yang Bapak Ibu lakukan? Atau Bapak Ibu kenapa tidak melakukan apa yang tidak Bapak Ibu lakukan? Ya, coba kita bedah, apakah ternyata kita mengejar yang tadi, kita lihat orang fasik, orang jahat, akhirnya kita iri. Atau Bapak Ibu ngapain ibadah sekarang? Mungkin ada yang isi absen, mungkin ada yang takut kena tulah gitu kan. Misalnya Bapak Ibu pernah satu kali gak ibadah raya, besoknya mobilnya lecet, oh ini gara-gara aku gak ibadah ini kemarin. Mungkin ya kan? Sering gak kayak gitu? Besok aku ibadah lah. Pokoknya mau datangnya udah deket-deket firman gak apa-apa, yang penting datang ibadah. Minimal minggu depan mobil saya gak lecet. Bapak Ibu memperlakukan Tuhan kayak gitu loh. Paham maksud saya? Giliran misalnya, aduh saya lagi sibuk sekali minggu ini. Besok, atau Bapak Ibu mau ada menang tender proyek minggu depan, oh hari ini saya harus luar biasa. Pokoknya saya harus puasa. Saya harus datang ibadah raya pagi dan malam. Hari Selasa ada PKB, saya datang nanti PKB. Supaya apa? Supaya menang tender. Giliran gak menang, kita minta Tuhan kan kemarin saya ibadah. Lah. Paham maksud saya? Coba Bapak Ibu jawab sendiri, renungkan. Ya. Bapak Ibu jangan tersinggung, misalnya kalau saya tanya, kenapa Bapak Ibu datang ibadah tapi terlambat? Padahal saya gak pernah merubah-rubah jadwal ibadah. Tiba-tiba jam 9, tiba-tiba jam 12, tiba-tiba jam 7 pagi, kan enggak. Kenapa ya? Kita harus membedah itu. Supaya apa? Benar ya Bapak Ibu ya, ini Roh Kudus dengan lembut sedang mengajar kita. Halo. Kenapa kita melakukan hal yang kita lakukan sekarang? Itu harus dipertanyakan. Karena pelayan sekali berasaf pun pernah ngamuk-ngamuk sama Tuhan, dia katakan sia-sia yang saya kerjakan. Ya, apakah kita ibadah untuk menyatakan kita membutuhkan pertolongan Tuhan?
Bahwa kita tidak bisa, atau hanya untuk isi absen daripada nanti di chat ibu gembala, Bu bagaimana kabarnya, kok gak ibadah? Gak enak saya jawabnya yang gitu-gitu. Minimal kan kalau kalau praise and worship kan bu gembala belum lihat nih. Waktu khotbah aja dia mulai lihat mana ini yang gak datang. Ya mungkin saya datangnya persembahan misi lah. Ya bisa jadi kayak begitu. Tetapi Kristus, Roh Kudus sedang mengajar kita dengan lembut ini. Kenapa kamu mengerjakan apa yang kamu lakukan? Ya, apakah karena kita benar-benar membutuhkan Tuhan atau kita hanya sekedar mengekspektasikan sesuatu dari Tuhan? Itu dua hal yang sangat berbeda. Ya, tapi itulah Tuhan. Saya katakan kadang kalau misalnya ada sesuatu terjadi di jemaat Dok 4, misalnya ada pergumulan apa, saya tarik nafasnya itu panjang sekali. Saya katakan Tuhan ini luar biasa sabarnya ya. Saya aja gak sabar ini melihat ini. Ini baru Dok 4, belum gereja lain misalnya. Iya kan? Karena apa? Tuhan baik sekali bagi kita. Oleh karena itu dia dengan lembut sekarang bertanya, kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan sekarang? Ya, supaya kita semakin diubahkan hatinya. Diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi dikatakanlah sia-sia. Saya mau katakan Bapak Ibu, pergumulan itu adalah sesuatu yang terus terjadi di dalam kehidupan kita. Mau besar, mau kecil, mau cepat, mau lama, pergumulan itu tetap ada. Karena apa? Itu adalah akibat dari dosa. Penderitaan itu bukan inisiatif Tuhan. Ya, secara doktrinal karena manusia jatuh ke dalam dosa makanya ada penderitaan. Tapi ini perhatikan saya. Pergumulan memang akibat dari dosa. Tapi bagi orang fasik yang Bapak Ibu iri di luar sana, saat mereka bergumul, percayalah bagi mereka itu hanya penghukuman akibat dari dosa. Tapi bagi orang-orang benar, dengar saya. Oke, orang benar bergumul, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena apa? Pergumulan itu yang seharusnya akibat dari dosa kita itu sangat bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Itu bedanya. Next. Jadi ini saya tadi berusaha gimana ya menjelaskannya ya. Karena saya kasih tahu, saya udah beberapa minggu ini kasih tahu Bapak Ibu, bahasa Indonesia saya itu terbatas sekali. Terbatas sekali, jadi saya berusaha bagaimana menyusun kalimat ini dengan benar. Oke, Bapak Ibu paham, kita setuju pergumulan dan penderitaan adalah akibat dari dosa. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan semesta ini bukan untuk menderita. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya ada pergumulan, ada penderitaan karena ada keterpisahan dari Allah. Namun bagi orang fasik saat mereka di luar sana, orang-orang ateis di luar sana, mereka akan bertanya begini, kalau Tuhan ada kenapa kita menderita? Kenapa ada peperangan? Karena apa? Bagi mereka pergumulan dan penderitaan hanyalah akibat dari dosa. Tetapi bagi pengikut Kristus, Tuhan sangat bisa menggunakan pergumulan dan penderitaan kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar akibat dari dosa, tetapi akibat dari dosa itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mulai paham perspektif Bapak Ibu tentang penderitaan, tentang pergumulan? Itu bedanya kita sama orang fasik. Sehingga saya mau katakan sebenarnya sia-sia kalau kita iri sama mereka. Karena mereka pun pasti ada pergumulannya. Tapi bagi mereka itu hanya penghukuman dan membuat mereka semakin putus asa. Tetapi bagi pengikut Kristus, kita yang bergumul, kita punya pengharapan karena Tuhan pasti bekerja melalui pergumulan kita untuk mendatangkan kebaikan. Supaya iman kita semakin kuat, supaya kita semakin bergantung dan berharap kepada Tuhan. Supaya hati kita semakin diekspos kalau saya betul-betul membutuhkan Tuhan. Dan di situ kita semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Paham? Sehingga bagi rasul-rasul yang dulu menderita, mereka mah senang-senang aja. Karena mereka tahu pergumulan mereka, di tengah pergumulan mereka, mereka punya pengharapan yang tidak sia-sia. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu mulai memahami
Ya. Itulah baiknya Tuhan itu. Asaf, dia marah-marah, dia merasakan sia-sia saya kerjakan ini semua Tuhan. Tetapi, next, Tuhan tidak biarkan dia begitu saja. Ya sudahlah, gak pantas kau jadi worship leader saya, pergi aja kau sana. Kau merasa sia-sia gak usah. Gak butuh juga aku sama pelayananmu. Gak gitu Tuhan. Tuhan bikin titik balik. Karena Bapak Ibu tadi lihat ke bawah toh, ada mazmurnya makin indah dia. Bahkan salah satu mazmur yang paling terkenal, walaupun hatiku dan dagingku habis lenyap. Itu kan terkenal sekali, salah satu mazmur yang terkenal. Ya kan? Bapak Ibu tahu mazmur itu tapi Bapak Ibu gak tahu siapa yang nulis kan. Nah inilah si Asaf ini, udah kenalan ya? Ya. Jadi titik balik hidup Asaf, dia itu ternyata tidak berhenti kepada perasaannya yang marah-marah. Tetapi Asaf dibawa Tuhan untuk memproses perasaannya itu. Minggu lalu saya katakan Bapak Ibu yang ragu, Bapak Ibu yang takut, Bapak Ibu yang bergumul, kita bisa tanya segala hal kepada Tuhan. Dan Kristus dan Allah pasti mendengarkan karena pengerbuatan Kristus. Ya, saya sudah bahkan bikin itu di Reels Instagram. Ya, kita bisa berseru-seru kepada Tuhan karena Kristus dulu berseru-seru kepada Bapaknya dan Bapaknya nggak berjawab. Tetapi sekarang kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menjawab karena Kristus. Ya. Nah, mulai nih ada titik balik. Tetapi kita tidak hanya berseru-seru sebagaimana Asaf dia katakan sia-sia sudah. Mungkin minggu lalu Bapak Ibu saya suruh berdoa, Bapak Ibu ada yang doanya marah-marah. It's okay, Tuhan dengar. Tuhan dengar kekecewaanmu. Tetapi percayalah, ini kelanjutannya. Kristus enggak hanya biarkan engkau marah-marah, Kristus enggak hanya bikin engkau ngamuk-ngamuk, Kristus tidak hanya bikin engkau menangis, tetapi Kristus membawa perasaanmu yang hancur itu untuk berproses bersama Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, next. Nah, ayat 15 nih mulai agak berubah nih. Karena apa? Seandainya dia berkata seperti itu katanya. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu. Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Nah dia mulai diintrospeksi dengan firman sendiri. Mulai agak berubah nada intonasi di dalam mazmurnya. Bahkan dia lanjutkan. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia sulit mengerti. Di ayat 16 dia berusaha mencari jawaban, tetapi dia tahu jawaban itu tidak dapat dia miliki dengan kekuatannya sendiri. Halo, saya ulangi, Bapak Ibu masih fokus sama saya, ya, supaya benih yang saya taburkan ini gak jatuh sia-sia. Jadi saya agak berusaha pelan-pelan. Dia mulai agak berubah nada mazmurnya, dia mulai berbalik sedikit, tapi kalau saya tetap di sini, tetap iri hati ini, sepertinya saya berkhianat. Dia berusaha mencari jawaban, kenapa ya saya menderita, orang fasik tetap diberkati. Dia berusaha mencari jawaban, tapi gak mungkin bisa dia dapat jawabannya dengan kekuatannya sendiri. Kalau gitu dia dapat jawabannya dari mana? 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Dia bertanya-tanya nih, kenapa yang orang fasik ini udah suka-sukanya kepada Tuhan, membual, mereka itu sombong. Kenapa ya mereka tetap diberkati? Dia bertanya, dia gak bisa dapat jawabannya itu, tetapi dia mendapat jawaban saat ada pertemuan di dalam tempat kudus Allah. Ya, Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya. Jadi setelah dia mengalami pertemuan dengan Tuhan, saya mau katakan Bapak Ibu, pertanyaan apapun di dalam kehidupanmu saat ini hanya bisa engkau jawab dengan pertemuan dengan Allah. Di dalam tempat kudusnya Allah, karena dia katakan sampai aku masuk baru aku mulai lihat jawabannya. Setelah aku bertemu dengan Tuhan, aku mulai mengerti kenapa ini terjadi di dalam kehidupan saya dan kenapa itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena ada pertemuan dengan Allah. Ya, kembali ke PowerPoint. Jadi bahasanya sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, baru dia ngerti. Dia mulai memperhatikan. Next. Jadi saya rangkum begini. Setelah dia bertemu dengan Allah, dia mulai ngerti.
Ini ringkasannya, apa yang dia lihat dari pertemuan Allah? Ternyata Bapak Ibu baca pertama apa? Orang fasik mungkin kelihatannya aja aman, tapi mereka berdiri di atas tempat yang licin. Artinya mereka sewaktu-waktu pasti tergelincir dan pasti binasa. Itu yang dia temukan sejak dia bertemu dengan Tuhan. Pertanyaannya, kemarahannya dijawab oleh Tuhan saat Tuhan membukakan matanya. Dan dia lihat di ayat 19 sampai 20, ternyata kesuksesan orang fasik itu hanya sementara. Ya, saya mau katakan Bapak Ibu, pergumulan kita, oke, di sini banyak pergumulan, tapi percayalah, ini bukan hidup yang terbaik yang akan dikasihkan Tuhan. Karena kehidupan kita jauh lebih indah saat kita sudah menyelesaikan pertandingan kita di sini. Tetapi dibagi kehidupan orang fasik, oke, mereka sukses, tapi hanya untuk di sini aja. Next, mereka nggak akan merasakan kesuksesan sedikit pun, setai kuku pun, seujung apapun kuku kita, tidak akan mereka rasakan. Jadi ternyata si Asaf ini melihat kesuksesan orang fasik itu ternyata hanya sementara. Dan bahkan penghakiman pasti akan datang. Karena apa? Bukan karena Allah kejam, melainkan karena Allah juga Maha adil. Jadi dia mulai terbuka nih matanya. Kapan matanya terbuka? Saat dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Next, jadi saya mau katakan Bapak Ibu, tempat kudus, tempat hadirat Allah memulihkan penglihatan Asaf. Karena selama ini matanya dikaburkan dengan orang fasik yang sukses, orang fasik yang membual, tapi di tempat kudus Allah saat ada pertemuan dengan Allah, matanya mulai dipulihkan. Bahwa yang kamu lihat itu, yang kamu cemburu itu tuh semu semuanya. Itu hanya sementara. Mereka berdiri seperti di atas tempat yang licin, yang waktu tergelincir langsung binasa, habis. Ya, jadi di tempat kudus, Tuhan memulihkan penglihatannya. Tempat kudusnya ini apa sekarang pertanyaannya? Tadi saya katakan dia seorang pemimpin pujian di mana? Di tabernakel ya. Next, saya hanya brief saja tetapi supaya ada maksud saya kenapa saya harus membahas ini. Tabernakel itu Bapak Ibu kurang lebih, saya hanya meringkas saja, tempat kurban dipersembahkan. Ya. Orang Israel mereka datang untuk menebus dosa mereka. Bapak Ibu bisa buka di Imamat 1 sampai 7. Di situ juga tempat imam mewartakan firman. Janji Allah diajarkan, dibacakan, dinyanyikan. Mereka cerita bahwa Israel sudah begini-begini, mengalami penyertaan Tuhan begini-begini. Oleh karena itu kamu harus hidup begini-begini. 10 titah Tuhan dibacakan terus-menerus. Sehingga karena ada kurban, ada pewartaan firman, maka kehadiran Allah pasti dialami. Karena apa? Di tabernakel itu ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu di masa perjanjian lama melambangkan kehadiran Allah di tengah Israel. Kalau mereka berperang, mereka bawa tabut perjanjian pasti menang tuh. Karena berarti Allah menyertai mereka. Kalau entah tabut perjanjian entah di mana-mana, percayalah di situ pasti Israel kalah. Karena Allah tidak menyertai mereka. Jadi ada kurban dipersembahkan, ada pewartaan firman, kehadiran Allah nyata juga di dalam tabut perjanjian. Oke? Dan di tempat tabernakel pun ada praise and worship, ada pujian dan penyembahan kepada Allah. Ya, mereka mendengar firman, mereka memuji Allah, mereka bermazmur. Dan itulah salah satu tugas si Asaf. Di dalam 1 Tawarik 16, dia itu pemimpin paduan suara, dia main simbal, dia yang menyanyikan lagu syukur, ya pelayan altar lah dia. Kita bisa katakan pelayan altar pada zamannya. Di tabernakel inilah kehadiran Tuhan membukakan mata Asaf. Bahwa yang kamu cemburui itu semua hanyalah sia-sia. Sekarang pertanyaannya, next, itu kan Asaf, gimana sama kita? Sekarang bagaimana pandangan kita mengenai pergumulan itu mulai dipulihkan? Iya kan? Karena kan sekarang kita nggak ke tabernakel nih. Kita kan nggak bawa-bawa kurban nih. Di mana kita bisa bertemu Tuhan dong? Sekarang bagaimana pandangan kita saat Bapak Ibu mulai merasa cemburu kepada orang jahat,
mulai merasa sia-sia Bapak Ibu berbuat baik, mulai Bapak Ibu merasa sia-sia mengikuti Tuhan, Bapak Ibu mulai merasa sia-sia beribadah, bagaimana Bapak Ibu punya pandangan mulai dipulihkan oleh Tuhan? Karena apa? Bagaimana caranya? Saya mau katakan, tabernakel adalah sudah digenapi di dalam Kristus. Nah, ini dia gospel connection-nya. Hubungannya dengan kita sekarang bagaimana kita menghidupi Injil. Karena tadi saya katakan di tabernakel lah tempat korban itu diberikan ya kan untuk penghapus dosa. Kristus sendiri sekarang korbannya. Betul ya? Dia sudah mati, sudah bangkit bagi kita. Melalui kehidupan dan kematian dan kebangkitannya, dia sudah sebagai korban bagi kita. Setuju? Kemudian sang firman itu, tadinya tabernakel, di situ tempat ada pemberitaan firman. Sekarang sang firman itu bahkan sudah menjadi jalan. Dia bukan hanya mewartakan firman, tetapi dialah sang firman yang menjadi imam juga. Memberitakan keselamatan yang tersedia di dalam dia. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kamu akan hidup, kamu dipelihara oleh Tuhan karena aku, kata Kristus. Ya. Kemudian di dalam Kristus kehadiran Allah juga dialami karena dia apa? Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita bukan lagi nyari-nyari sekarang tabut perjanjian ada di mana, Bapak Ibu, please hello. Karena itu semua sudah digenapi di dalam Kristus. Kita kan hobi banget ya konspirasi itu sekarang tabut Musa itu sekarang ada di mana? Di mana? Bapak Ibu ngapain nyari-nyari itu? Karena itu hanya gambaran loh daripada Kristus. Kehadiran Allah sudah dipenuhi di dalam Kristus. Sang firman menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Ya, sebentar lagi di tanggal 30 kita mulai masuk ke minggu Advent pertama ya Bapak Ibu. Persiapkan, kita akan memasuki minggu Advent. Minggu depan adalah minggu terakhir kita bahas tentang pergumulan. Di minggu depannya kita sudah masuk di minggu Advent pertama. Dan yang keempat adalah praise and worship. Segala pujian dan penyembahan kita bukan kita tujukan kepada siapapun tetapi hanya kepada Kristus. Filipi 2, karena Tuhan, karena hanya bagi Dialah segala kuasa, bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa berkehendak kita menyembah Kristus. Ya, praise and worship Kristus sebagai fokus dalam penyembahan, bukan diri kita, bukan show kita. Bukan worship leadernya, tetapi Kristus sebagai fokus di dalam penyembahan. Inilah yang akan membukakan mata Bapak Ibu saat Bapak Ibu mulai iri, saat Bapak Ibu mulai merasa sia-sia Bapak Ibu mengikuti Kristus. Saya mau katakan, mata Bapak Ibu akan dibukakan saat Bapak Ibu bertemu dengan Kristus. Bahwa Kristus lebih daripada cukup, bukan soal kamu kaya atau tidak, tetapi Kristus adalah bagianmu selama-lamanya. Nanti di Mazmur yang terakhir, di ayat-ayat terakhir. Jadi, makanya saya tambahkan di situ slogan kita sekarang ya. Christ for you. Yang menerjemahkan visi misi dong 4. Jadi Bapak Ibu, pergumulan apapun saya mau katakan, permasalahan sakitmu, permasalahan keuanganmu, itu semuanya itu jawabannya hanya satu, Kristus. Dan itu cukup. Tadi sudah Bapak Ibu baca toh Mazmur, bagianku adalah Allah selama-lamanya. Ya. Jadi Kristus sang penggenapan ini yang kembali mengarahkan pandangan kita. Bapak Ibu melihat dunia di luar sana, Bapak Ibu melihat penderitaan atau orang fasik luar biasa, sukses-sukses. Mereka punya 10M, 15M, 50M. Sementara Bapak Ibu mungkin bergumul, saat bertemu dengan Kristus, mata Bapak Ibu kembali diselaraskan. Kamu ngapain lihat mereka? Itu hanya sementara. Aku loh yang kekal, kata Kristus. Paham? Dan di mana kita bisa bertemu? Sama juga di dalam ibadah, pemberitaan firman dan selalu sakramen. Itu nggak pernah saya lepaskan. Disinilah Bapak Ibu terus diselaraskan pandangannya. Di dalam peribadatan, makanya tadi awalnya saya tanya Bapak Ibu sekarang mau ibadah mau ngapain? Mau isi absen saja sekedar? Ya, ada jauh yang lebih indah daripada itu Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke sini mau ketemu Kristus. Karena di luar sana hanya sementara, Kristus itu kekal.
Bagian kita selama-lamanya itulah bagian kita. Jadi saya mau katakan di dalam ibadah, di tengah doa 4, saat diberitakan firman, dilayankan sakramen dengan benar, di hadirat Allah, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Di hadirat Allah, iri hati Anda diubahkan, kepahitan Anda mereda, hati Anda dikoreksi. Pertemuan dengan Allah mungkin tidak langsung mengubah keadaan Anda, tapi pasti mengubahkan Anda. Yang Bapak Ibu perlu alami sekarang bukan keadaan yang berubah, Bapak Ibu yang diubahkan oleh Tuhan. Hati Bapak Ibu diubahkan, mata Bapak Ibu diselaraskan. Soal perubahan keadaan itu urusannya Tuhan. Jauh lebih penting engkau berubah dan bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Pergumulan boleh ada, tetapi percayalah Kristus yang terus menyelaraskan. Jauh lebih penting kita diubahkan oleh Kristus. Soal berkat-berkat yang lain, itu bagiannya Tuhan. Itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Karena kita tahu bagian Tuhan adalah Kristus selama-lamanya. Jadi saya mau kembali ingatkan Bapak Ibu, mari kita mulai menghargai, ubah pandangan kita tentang ibadah. Ubah pandangan kita bagaimana ibadah bukan hanya sekedar, ya kita pasti butuh, kita butuh diberkati, kita butuh makan, kita butuh uang, ya. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Di mana pertemuan dengan Kristus, di situ ada perubahan. Di situ kita benar-benar mengalami Kristus saat ngapain? Saat firman dan sakramen. Itu puncaknya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu keadaannya tidak langsung berubah, bisa juga langsung berubah. Itu kan ketetapan Tuhan. Tetapi percayalah hatimu diubahkan. Hatimu mulai diselaraskan. Seperti lagu tadi. Hatiku diselaraskan, Dia berikanku kekuatan untuk berjalan mengikut Yesus. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, pujian-pujian yang tadi dinaikkan itu bukan sekedar itu untuk semakin menyelaraskan, oh ini toh maksudnya. Supaya Bapak Ibu semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam Bapak Ibu. Amin. Ya, tenang Bapak Ibu, jangan mulai gelisah, saya sudah mau selesai. Ya, Bapak Ibu udah mulai awang-awang atau masih fokus? Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita kembali kepada Asaf. Setelah pandangannya diselaraskan, saat pandangan Bapak Ibu diselaraskan, saat Bapak Ibu sudah mulai berubah pandangan Bapak Ibu tentang ibadah, bahwa Bapak Ibu ibadah mau menerima Kristus, diberikan kekuatan, diubahkan. Next, Bapak Ibu akan mengalami hal yang sama yang dialami oleh Asaf. Ada pertobatan. Setelah dia lihat kebenarannya, setelah dia bertemu dengan Allah, dia katakan ternyata aku bodoh ya. Itu bahasa modernnya, bahasa simpelnya supaya Bapak Ibu ngerti. Jadi waktu mulai dia susah dengan segala macam, terus akhirnya dia melihat, dia bilang ternyata aku bodoh ya selama ini ya. Ternyata aku dungu ya selama ini ya. Ternyata itu kebodohan kalau saya iri hati dengan orang fasik. Saat dia bertemu dengan Kristus, dia bilang ternyata aku bodoh ya. Saat dia bertemu Allah, dia katakan bahkan seperti hewan. Hewan itu apa? Benar-benar gak bisa diatur ya. Gak ngerti apa-apa. Ternyata aku tuh dungu loh, ternyata aku tuh bodoh loh. Ternyata aku tuh kurang ajar loh. Ternyata aku tuh gak ngerti apa-apa loh. Sama seperti contoh saya tadi, anak-anak kita gak mengerti semua hal yang kita kasih sama mereka. Tapi semakin dewasa mereka, oh ternyata dulu orang tua saya begini, karena saya begini. Saya yakin Bapak Ibu juga mengerti. Dulu Bapak Ibu gak ngerti kenapa orang tua Bapak Ibu begitu. Tapi udah dewasa Bapak Ibu udah jadi orang tua, ternyata ini tuh dulu maksud orang tua saya. Demikian juga dengan si Asaf, setelah dia bertemu dengan Allah, dia bilang ternyata aku bodoh ya. Ternyata aku gak ngerti apa-apa. Ternyata Allah jauh lebih mengerti apa yang saya butuhkan. Allah jauh lebih tahu. Ya, dia bertobat. Di dalam ibadah selalu ambil kesempatan Bapak Ibu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bahwa engkau bodoh, engkau ternyata tidak mengerti. Tetapi inilah kebaikan Tuhan. Next. Ternyata walaupun aku bodoh-bodoh gini, kata Asaf, ternyata walaupun saya dungu, gak ngerti apa-apa, apa itu yang saya garis bawahi? Engkau memegang tangan kananku. Wah, luar biasa sekali. Walaupun saya dungu, ternyata saya tetap dekat-dekat
dekat loh sama Tuhan. Walaupun saya dungu, Tuhan gak langsung melemparkan saya, kau sudah tidak pantas lagi jadi worship leader, kau tidak pantas lagi memuji dan menyembah saya. Ternyata walaupun saya masih di dalam keadaan dungu, kata Asaf, saat saya gak ngerti apa-apa, saat saya marah-marah, ternyata saya baru sadar Allah tetap memegang tangan kananku. Saya mau katakan Bapak Ibu, inilah inti teologi kekristenan. Injil bukan berbicara tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Walaupun kita dungu, banyak marah-marahnya sama Tuhan, banyak kekecewaan yang mungkin kita alami karena ekspektasi-ekspektasi kita yang tidak terpenuhi, padahal karena kita yang salah, Tuhan masih memegang tangan kita. Dan itulah kenapa firman ini datang kepadamu saat ini. Mungkin Bapak Ibu katakan, saya lagi enggak gini kok, saya merasa mengikut Tuhan tuh baik-baik saja, saya enggak ada masalah. Saya enggak merasa sia-sia semua. Kita enggak tahu 1 tahun, 2 tahun lagi Bapak Ibu mengalami apa. Firman ini sudah datang kepada Bapak Ibu duluan. Ya, jadi ternyata Asaf katakan, walaupun aku tidak setia, kamu setia loh Tuhan. Engkau memegang tanganku loh Tuhan. Jadi saya mau katakan walaupun kita masih dungu, Kristus masih mengasihi kita saat ini. Dan dia katakan di ayat 24, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah ini dia. Ternyata Tuhan tidak hanya memegang tangan kita, tetapi dia tuntun kita. Sini, gini loh. Engkau yang saat ini bergumul, percayalah, kau mungkin gak lihat tetapi Kristus masih memegang tanganmu. Dia tuntun engkau dan engkau akan dipermuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena Kristus yang kerjakan. Semua sudah selesai, dia kerjakan di atas kayu salib. Amin. Jadi inilah janji Kristus next, bahwa tangan Tuhan menjagamu, firman Tuhan membimbingmu, kemenanganmu bersama Kristus. Karena Kristus sudah menang, itu sudah menjadi bagianmu. Pergumulan boleh ada, tapi percayalah di dalam Kristus engkau pasti menang di dalam pergumulan itu. Ini janji dia. Tangan dia pegang engkau, firmannya terus membimbingmu. Oleh karena itu mari terus beribadah, karena itulah pembimbingan kita, jalurnya. Bukan kita mau ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Enggak Tuhan, saya mau ke kanan, saya mau ke kiri. Tidak, firman Tuhan yang membimbing kita. Firman Tuhan gak abstrak, dia jelas. Dan kemenangan di dalam Kristus. Karena Kristus sudah menang. Menangnya bukan permasalahan kaya atau miskin. Permasalahan hidup dan mati. Dia mengalahkan maut. Jadi mulailah masuk ke Mazmur yang terkenal yang Bapak Ibu tahu. Tapi Bapak Ibu gak tahu siapa yang tulis. Next. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini bedanya ayat pertama sama mulai ayat-ayat terakhir. Awalnya dia berkata dia cemburu, dia iri hati. Dia awalnya katakan bagian mereka lebih baik. Tetapi iman, Injil, endingnya saat sudah ada pertemuan dengan Tuhan, dia bisa berkatakan, Allah itu sudah cukup jadi bagianku. Allah sendirilah yang menjadi bagianku. Oke, orang lain punya kekayaan dan segala macam, aku punya Tuhan. Bagianku Tuhan, dan bagianku ini tidak akan pernah bisa diambil orang lain. Amin. Bapak Ibu masih memahami, masih bersama dengan saya? Jadi Bapak Ibu percayalah, bagian kita, bahkan dagingmu pun yang kamu miliki saat ini, habis lenyap sekalipun, kamu punya satu yang gak mungkin lenyap, Kristus. Amin. Oke, kekayaan kita mungkin kita sudah tidak punya. Daging kita mungkin sekarang sedang lemah. Daging kita habis sekalipun, satu yang gak pernah habis, yaitu Allah. Bagian kita selama-lamanya. Amin. Bukankah itu jauh lebih indah? Sesuatu yang jauh lebih indah daripada kekayaan yang engkau iri awalnya. Jadi next saya mau katakan, ada Kristus di dalam Mazmur 73. Ya. Percayalah Kristus, dialah yang menggenapi bait suci.
Dialah bait suci yang sejati. Dia menderita walaupun dia orang benar, sama toh seperti yang dialami Asaf. Tapi yang kita alami itu hanya kulit-kulitnya. Kristus pun sudah lebih dahulu menderita. Dan penderitaannya itu membalikkan keluhan-keluhan kita sekarang. Yesus ditinggalkan oleh semua orang supaya kita tidak ditinggalkan, Bapak Ibu. Kristus mengalami proses salib, dia ditinggalkan oleh semua orang, murid-muridnya. Supaya apa? Supaya kita tidak ditinggalkan. Padahal kita harusnya yang mengalami ditinggalkan itu. Yesus menghadapi penderitaan, dia menghadapi ketidakadilan. Orang-orang jahat justru berlaku tidak adil kepada dia. Orang-orang berdosa loh yang bunuh dia, sementara dia tidak berdosa. Supaya apa? Supaya kita, demi kita, untuk keselamatan kita. Tangan yang sama yang dipaku di atas kayu salib, tangan yang sama yang memegang tanganmu sekarang. Amin. Jadi saat Bapak Ibu merasa hidup tidak adil, percayalah Kristus sudah lebih dahulu menanggungnya. Dia sudah lebih dahulu menghadapi ketidakadilan. Dan dia berjalan bersama-sama dengan engkau sekarang. Dialah kekuatanmu. Dia mengerti. Kembali lagi saya ingatkan, dia bukanlah imam yang tidak merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, dia melakukan segalanya, hanya dia tidak berbuat dosa. Jadi saya tutup next. Silakan pelayan altar maju ke depan. Perjalanan iman bukanlah perjalanan orang percaya yang kuat ya. Jadi bukan karena kekuatanmu Bapak Ibu. Melainkan perjalanan orang percaya yang diteguhkan Allah, yang disertai Allah. Saya mau katakan Bapak Ibu, perjalanan imanmu bukan karena engkau orang yang kuat, tetapi karena perjalananmu diteguhkan oleh Allah, disertai oleh Allah. Anda tidak bertahan dari krisis rohani karena iman Anda kuat, justru karena juru selamat kita yang kuat. Ya. Dan tangan yang memegang Asaf adalah tangan yang sama yang dipaku di kayu salib untuk memegang Anda. Jadi kita akan nyanyikan lagu ini. Ya, selain kau tiada yang lain. Amin. Kita belajar memandang Kristus di dalam pergumulan kita. Makanya di Dok 4 hari-hari ini saya selalu katakan Christ for you. Kristus cukup bagimu. Bagian kita selama-lamanya adalah Kristus. Ya. Jadi mari, Bapak Ibu, engkau, saya berikan waktu agar engkau melihat keindahan Tuhan. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, yang akan terus memberikan kita kekuatan di dalam kan menjalan pergumulan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku